Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini ya saya ingin melanjutkan dari beberapa kisah ya yang sudah saya sampaikan mulai dari awal. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti mulai dari awal kisah ini, insya Allah akan sempurna ya pemahamannya, yakni mengenai kisahnya Nabi Musa. Kemudian ibunya Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa, istrinya ya Rojo Dolim, Fir'aun, ada ya, dan seterusnya. Ya, kemudian pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kisah itu, yakni menyaksikan sebab, Bapak Ibu, sebab datangnya azab yang berupa angin topan, banjir besar, paceklik, belalang, kutu, katak, dan darah yang menimpa Rojo Dolim yang namanya Fir'aun, ya, Ramses II, ya, Mus'ab bin Walid, itu nama aslinya. Dan perintah Allah untuk membawa lari Bani Israel ini. Bapak Ibu ketahuilah, ya, pada pertemuan yang lalu itu konfrontasi. Ya, tukang-tukang sihir yang disewa dibayar oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, kemudian konfrontasi itu, pertarungan itu disaksikan oleh khalayak ramai, khalayak penduduk Mesir, hampir seluruh rakyat Mesir, semuanya terbelalak matanya. Ya, tidak berkedip sama sekali dengan pertarungan yang dahsyat, pertarungan yang menghebohkan, pertarungan yang mendebarkan. Pada akhirnya Allah menganugerahkan Nabi Musa, dianugerahkan Allah, ya, menang atas izin Allah. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, secara mendadak dan aneh, yaitu tukang-tukang sihir itu langsung tiarap, sujud menghormat kepada Musa. Dan sekaligus tukang-tukang sihir itu, Bapak Ibu, kemudian menyatakan ya total imannya. Dan ketahuilah, rupanya beberapa tukang sihir itu, Bapak Ibu, itu rupanya mendapatkan siksaan dari Rojo Dolim Fir'aun ini. Satu persatu, Bapak Ibu, mereka dicincang. Ya, Bapak Ibu, setelah tumbangnya tukang-tukang sihir dalam pertarungan yang sangat menghebohkan ini, dan peristiwa sujudnya mereka kepada Nabi Musa ini, setelah itu, sekaligus pernyataan total keimanan mereka kepada kerasulan Musa dan Harun alaihissalam, maka kejadian ini membuat Raja Fir'aun sangat marah, bercampur geram, karena Fir'aun seakan kehormatannya terinjak-injak, ya, dengan menanggung rasa malu yang amat sangat di hadapan para sekutu-sekutunya dan di hadapan khalayak, ya, rakyat Mesir yang ikut menyaksikan pada waktu itu. Bapak Ibu, sehingga tidak dalam waktu yang lama Fir'aun bergegas menyuruh algojo-algojonya untuk menangkap tukang-tukang sihir itu. Lalu membuktikan pernyataan ancaman yang sangat sadis dan mengerikan itu, yang membuat seluruh rakyat Mesir merasa ketakutan, Bapak Ibu. Tukang-tukang sihir itu diikat, Bapak Ibu, dibawa oleh para algojo-algojo itu di hadapan khalayak rakyat Mesir. Satu persatu mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kemudian dipaku, Bapak Ibu, di tiang salib dan digantung pada batang-batang pohon kurma. Masya Allah, betapa keji dan sadisnya perlakuan seperti ini. Menyaksikan perlakuan Fir'aun yang sangat dolim ini ada di dalam keluarga istana. Tentu saja ada orang-orang yang tidak berani menampakkan keimanannya. Hati nurani mereka
sangat benci dengan perlakuan Fir'aun yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini. Bapak Ibu, keluarga istana juga ada orang-orang yang tidak berani menampakkan keimanannya ini, gitu maksudnya. Sedang hati dan pikiran mereka sangat benci dengan perlakuan Fir'aun yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan tetapi rupanya berbeda dengan para pemuka yang bersekutu dengan Fir'aun. Mereka setali tiga uang. Mereka sangat senang dengan perlakuan Fir'aun. Bahkan mereka sangat mendukung terhadap sikapnya yang sama-sama zalim dan keji seperti Fir'aun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka selalu memanas-manasi penguasanya yang zalim ini. Ya, ini para pembesar Bapak Ibu. Sikap ini diceritakan oleh Allah. Nuwun sewu Pak Jandi. Ada di surah yang ke-7. Monggo Pak Ji, surat Al-A'raf ayat yang ke-127. Saya bacakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u min Fir'aun atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihata. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi penguasa zalim Fir'aun ini karena dipanas-panasi oleh para pembesar-pembesarnya, maka Fir'aun menjadi marah dan geram, Bapak Ibu. Fir'aun tetap terus tidak berhenti, Bapak Ibu, melakukan penindasan, Masya Allah, melakukan kesewenang-wenangan kepada kaum Bani Israel, walau ia tidak sampai menangkap dan membunuh Musa dan Harun. Ya, jadi mereka tidak sampai menangkap dan membunuh Musa dan Harun, Bapak Ibu. Kenapa? Lantaran Musa dan Harun alaihissalam itu diketahui oleh khalayak rakyat Mesir berada di pihak yang menang pada saat pertarungan yang disaksikan oleh rakyat Mesir kemarin itu. Jadi melawan tukang-tukang sihir itu. Karena Musa di pihak yang menang, sehingga mereka tidak berani, Bapak Ibu, untuk menangkap dan memenjarakan Musa. Bapak Ibu, fitnahan para pembesar ini, ya, untuk kesekian kalinya memperlihatkan kecemasan mereka akan kehilangan kekuasaan, akan kehilangan pengaruh, akan kehilangan harta benda, karena mereka telah melihat gejala-gejala, ada tanda-tanda, Bapak Ibu, bahwa rakyat Mesir, ya, telah mulai memalingkan muka dari Fir'aun ini. Ya, ini raja pembual, dolim, tertuju kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah mereka menyaksikan kemenangan mukjizatnya, apalagi setelah melihat para tukang-tukang sihir itu sudah bersujud menyatakan total keimanannya dan tidak memperdulikan lagi ancaman apapun dari Fir'aun itu terhadap diri mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam melancarkan fitnah ini, Bapak Ibu, para pembesar dari kalangan mereka itu menggunakan unsur politik dan unsur agama. Jadi politiknya ya, unsur agamanya ya, Bapak Ibu. Jadi maksudnya unsur agama itu gini.
Apakah kamu rela membiarkan Musa dan Harun itu untuk meninggalkan sesembahanmu, ya, Tuhan-Tuhanmu, yaitu termasuk Tuhan yang kita sembah, yaitu Fir'aun itu sendiri. Itu kan unsur agamanya. Sedang unsur politiknya dia cari muka di hadapan rakyatnya. Seakan mereka itu rupanya, ya, memperlakukan rakyatnya itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah unsur politiknya. Mereka melempar tuduhan bahwa Musa dan Harun akan meruntuhkan kedudukan Firaun sebagai penguasa tunggal di Mesir. Itu unsur politiknya. Bapak Ibu, fitnah para pembesar ini telah berhasil, ya, mengenai sasarannya, yaitu mempengaruhi Firaun yang telah kehilangan keseimbangan pola pikirnya itu, sehingga membangkitkan nafsu amarahnya. Oleh sebab itu Firaun menjawab, Bapak Ibu, nuwun sewu Pak Jandi, surat yang ke-7 Pak, Al-A'raf, ayat yang ke-127 Pak Ji. Saya bacakan, ya. Qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ini saya ulang Pak sedikit. Yes. Ya. Silakan Pak Ji. 27 lagi Ustaz. Ayat 27 Pak. Iya. Ayat 27. Itu 27 Pak. Ya, itu jawabannya Fir'aun Pak Ji. Ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini salah satu di antaranya karena pengaruh setan itu, sehingga Fir'aun itu menjawab, akan kami bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Begitu yang tadi diterjemah sama Pak Jandi. Sikap angkara murka, ya, Rojo Dolim Fir'aun ini Bapak Ibu, dengan menggunakan tangan besi seperti ini, ya, ditengarai sudah kali yang kedua. Yang pernah juga yang pertama dulu Bapak Ibu, ya, ia lakukan terhadap kaum Bani Israel ini, yaitu ketika menjelang kelahiran Musa, itu juga mempunyai, ya, kebijakan yang dolim ini untuk membunuh anak laki-laki mereka. Ini kali yang kedua Bapak Ibu, ya. Ancaman Fir'aun itu sampai ke telinga Nabi Musa dan Nabi Harun Bapak Ibu. Jadi didengar oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa menyaksikan, ya, ancaman itu, ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan Nabi Musa itu apa Bapak Ibu? Ya, takut terhadap kaumnya. Sehingga beliau segera memompa semangat dan rasa optimisme. Ya, Nabi Musa berkata Bapak Ibu kepada kaumnya, nuwun sewu Pak Ji, itu bisa panjenengan buka surat Al-A'raf ayat 128. Iya, Ustaz. 128. Saya bacakan, Pak. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Nabi Musa ini ada rasa khawatir Pak, ya, dengan kaumnya ini.
Karena ancaman Fir'aun ini rupanya juga akan diwujudkan. Ya, rupanya Fir'aun dan bala tentaranya ini akan menghabisi lagi anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel ini. Jadi sangat benci ya kepada kalangan Bani Israel, Bapak Ibu. Ya, nanti panjenengan akan bertanya, kenapa Pak mereka kok sangat benci dengan Bani Israel? Karena Bani Israel itu mendominasi ada di Mesir. Dan mereka itu khawatir kedudukannya itu runtuh. Maksudnya pun gitu. Kedudukannya akan didominasi oleh keturunan Bani Israel, Bapak Ibu, yang eksodus ya pada saat zamannya Nabi Yusuf itu. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian beranak pinak di Mesir itu. Ya, oleh karena itu Fir'aun ini kan ya orang pribumi asli Mesir, Egypt gitu, ya. Oleh karena itu mereka rupanya inting-inting bahasanya begitu. Sangat benci sekali itu dengan kaum Bani Israel itu. Oh, oleh karena itu Nabi Musa ini memberikan optimis, memompa semangat agar supaya kaum Bani Israel itu tidak patah semangat. Musa berkata, mohonlah dengan sesungguh-sungguhnya pertolongan kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi ini termasuk pelajaran bagi kita, ya. Kita hendaknya selalu istiqomah untuk mohon kepada Allah dengan sabar. Nah, dalam menghadapi suatu tantangan hidup ini. Ini pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Agar kita menjadi orang-orang yang beriman ini selalu optimis untuk mendekatkan diri kita dan mohon kepada Allah. Meski Nabi Musa telah membesarkan hati mereka dan menyampaikan janji pertolongan Allah, namun kaumnya juga masih saja menyampaikan keluhan, Bapak Ibu. Dengan nada mengeluh dan sedih. Mereka kaum Nabi Musa itu berkata, Pak Jiandi, surat Al-A'raf ayat 129, Pak. Ya, Ustaz. Bacakan, 129. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang Musa. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatan. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, walaupun sudah disemangatkan oleh Nabi Musa, jangan sampai takut kamu. Ngerti ya? Jadi, Nabi Musa rupanya untuk memberikan harapan Bapak Ibu, menanamkan optimisme kepada kaumnya. Ya. Nah, lalu Nabi Musa itu mendoa Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan karunia Allah, berkat keteguhan dan kesabaranmu, Tuhanmu membinasakan musuhmu yang telah menghina dan menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat menghinakan. Dan Tuhanmu akan menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Dan bersabarlah, karena semuanya ini adalah untuk mengujimu. Apakah kalian menjadi hamba-hamba yang tetap sabar, tawakal, atau sebaliknya, justru kalian menjadi orang-orang yang kafir dan dolim. Itu ujian dari Allah. Diujikan kepada Bani Israel, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam mengungkapkan kepada kaumnya itu Nabi Musa menggunakan kata-kata mudah-mudahan. Ya, ini seperti doa kita, mudah-mudahan. Ia memakai ungkapan tersebut, itu menurut ulama tafsir, Bapak Ibu, ya, untuk tidak memastikan datangnya pertolongan dan rahmat Allah itu kepada mereka. Jadi mudah-mudahan. Sebab Bapak Ibu, seandainya ia menggunakan ungkapan yang memastikan, boleh jadi umatnya akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan untuk memperoleh pertolongan Allah itu. Ini pelajaran. Jadi doa-doa kita itu, ya Allah,
Mudah-mudahan. Kenapa demikian? Karena kita kan tidak tahu pasti apakah Allah mengabulkan doa itu atau tidak. Karena apa? Karena pertolongan Allah kepada hambanya itu, Bapak Ibu, tidaklah diberikan begitu saja. Ya, melainkan itu kan tergantung kepada usaha-usaha yang dilakukan umat yang bersangkutan. Ngaten nggih? Jadi ndonga tetap berjalan, istiqomah. Urusan pengkabulan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang Maha Bijak, Bapak Ibu. Ngaten. Oleh karena itu Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendapat perintah, ya, perintah Allah agar membuat rumah-rumah untuk berkas, untuk markas dakwah. Jadi pada saat itu Nabi Musa ini dapat perintah dari Allah, Musa, buatlah kamu rumah ada di Mesir. Ini dalam rangka sebagai markas dakwah beliau. Ini saya bacakan ayatnya. Monggo Pak Jandi, dibuka Pak Ji, itu pada surat 10 Pak. Surat Yunus, ayat 87, Pak. Ayat 87, surat Yunus. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah salat, serta gembirakanlah orang-orang yang mukmin. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perintah dari Allah. Musa, ambil rumah di Mesir, Musa. Itu sebagai markas dakwah, Bapak Ibu. Jadi memang ya lembaga dakwah itu tidak nyala punya kantor gitu. Ya, punya markas gitu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, Allah menyuruh ya kepada kaumnya Nabi Musa agar rumah-rumah itu ya itu menjadi tempat sholat. Nah, ya, ini perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga ya, dakwah atau markas itu tadi dipakai agar supaya umat Islam itu jadi bersatu, ya, mempunyai optimisme, ya, agar supaya tetap meningkatkan kualitas iman dan takwanya, dan tidak boleh takut dengan musuh. Karena hidup di muka bumi ini tidak ada orang itu yang tidak punya musuh. Karena memang takdirnya orang hidup di muka bumi ini pasti punya musuh, Bapak Ibu. Tidak ada sebaik manusia di muka bumi ini yang tidak punya musuh. Karena memang Allah menciptakan Adam pada saat hidup di surga itu sudah ada musuhnya. Lalu kemudian Adam dikeluarkan dari surga. Lalu kemudian Adam disuruh turun ke bumi ini. Allah menyatakan, ihbitu jami'an. Ya, ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semua Adam di muka bumi ini. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Itu ada musuh. Akan menjadi musuh. Oh, ngerti Bapak Ibu? Jadi ibaratnya kalau orang Jawa itu ini sabdo pendeta ratu. Ya. Orang hidup di muka bumi ini pasti punya musuh. Mulai dari level bawah, menengah maupun ke atas. Baru nanti Bapak Ibu ketika kita sudah hidup di surga sana. Maka kita tidak akan punya musuh lagi. Karena di surga itu rupanya sudah tidak ada lagi ujian-ujian seperti ini. Ini dunia. Ya. Besok ketika kita sudah di surga itu kita akan menikmati kesenangan hidup. Dan di sana sudah tidak pernah sakit lagi. Tidak pernah ada punya musuh di sana. Semuanya menyampaikan rasa selamat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itulah ya salamnya orang-orang yang ada di surga Bapak Ibu. Aduh, karena itu panjenengan ketetahan uji. Doa-doa Nabi Musa seperti ini, ya oleh para ulama ahli tafsir mengatakan,
bahwa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ini baru dikabulkan Bapak Ibu setelah durasi waktunya itu 20-40 tahun kemudian. Masya Allah. Ya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa pengkabulan doa adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tugas kita hanya disuruh berdoa. Adapun waktu, kapan maksudnya doa itu dikabulkan, itu terserah semuanya kepada Allah. Jadi hendaknya kita tidak patah semangat untuk berdoa. Masya Allah. Itu doanya Nabi Musa itu sampai 20-40 tahun baru dikabulkan, Bapak Ibu. Jadi doanya Nabi Musa tadi, ya Allah, anugerahkan ya umatku ini sabar, ya. Engkau nanti akan jadi pemimpin di muka bumi, engkau pewaris rupanya di muka bumi, akan jadi khalifah di muka bumi. Mulai itu tuh dalam jarak 20-40 tahun kemudian. Oh, ngerti Bapak Ibu. Maka kita dulu sabar nih untuk senantiasa berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sejarah mencatat selama masa bertahun-tahun itu Allah rupanya menimpakan kepada rakyat Mesir bencana demi bencana. Silih berganti Bapak Ibu. Di antaranya terjadinya kemarau panjang. Nah, ini yang pertama. Jadi pada waktu zaman Fir'aun dan Musa ini, Mesir itu ditimpa kemarau sangat panjang. Ya. Tidak turun hujan. Bahkan menurut ahli sejarah, kemarau ini terjadi selama 7 tahun, Bapak Ibu. Jadi gak turun hujan, itu 7 tahun. Masya Allah. Yang mengakibatkan sumber mata air semuanya dalam keadaan mampet semua. Sehingga rakyat Mesir dalam keadaan kesulitan air, Bapak Ibu, pada waktu itu. Semua tanaman-tanaman meranggas, semuanya mati semuanya. Yang berakibat terjadinya paceklik, Bapak Ibu. Semua rakyat Mesir menjerit merasakan kesulitan hidup itu. Kejadian ini sebenarnya agar mereka sadar dan bisa mengambil pelajaran. Keadaan ini Bapak Ibu diceritakan Allah. Mohon sewu Pak Jandi. Panjenengan buka surat 7 Pak. Al-A'raf ayat 130. Halo Pak Jandi. Yes, Sir. Yes, surat 7 Pak Ji ayat 130. Saya bacakan. Yes, Sir. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan sudah pirsa nggih, sebabnya apa Allah tidak menurunkan hujan? Karena kedzalimannya itu. Karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena mereka menindas rupanya rakyat. Pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini. Maka pasti akan menurunkan azab itu. Bapak Ibu, akan tetapi bagaimana sikap mereka ya dalam menghadapi bencana ini. Bapak Ibu, ketika Allah itu menimpakan kemarau panjang ini, bagaimana sikap mereka? Nah, mari ini kita buka lagi Pak Ji, ayat 131 Pak Ji, surat yang sama, Al-A'raf. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami
Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesalahan itu pada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pelajarannya sangat berharga bagi kita juga, Bapak Ibu. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, kadangkala manusia itu kan tidak merasa kalau dirinya banyak dosa, ya, tidak merasa. Maka hendaknyalah kita sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman ini merasa bahwa kita itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Lalu kita bertobat kepada Allah. Tapi aneh ini, ya, ketika mereka mendapat kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami dong. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, Bapak Ibu, ini curangnya mereka. Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan Harun, Bapak Ibu. Wah, ini gara-gara Musa itu kurang ajar itu. Ini sial ini. Ngono, Pak. Aneh kan? Padahal Nabi Musa itu sebenarnya kan orang yang mulia. Orang yang punya akhlak yang baik. Tetapi mereka menuduh Nabi Musa karena sebab kesialannya itu. Itu ditujukan kepada Musa dan Nabi Harun, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi orang yang tidak merasa dirinya itu banyak kekurangan dan kesalahan. Ini orang apa namanya model kayak gini? Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah menerangkan sifat dan tabiat Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten. Apabila kebaikan berupa tanah yang subur dan rezeki yang luas datang kepada mereka. Fir'aun mengatakan tadi, bagi kami, keadaan ini adalah wajar karena usaha kami. Dan keistimewaan kami yang tidak dimiliki orang lain itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, berupa kemarau panjang, ya terserang wabah dan krisis ekonomi, mereka lemparkan sebab-sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Masya Allah. Jadi orang yang model kayak gini, tidak kunjung sadar, Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya kedoliman dan kejahatan yang mereka lakukan selama itu, yang sebenarnya membuat mereka ditimpa malapetaka seperti itu. Tidaklah hanya melemparkan tuduhan yang aneh-aneh. Ya, karena asumsi yang salah seperti inilah, mereka tetap mempertahankan kemungkaran itu. Ya, serta tenggelamnya mereka dalam kebatilan itu. Dan tidak saja menuduh Nabi Musa sebagai penyebab kesulitan yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Bahkan Fir'aun dan para pengikutnya, dengan angkuhnya, ia berkata kepada Nabi Musa. Ngeten Pak, ini surat Al-A'raf ayat 132 Pak Ji. Tina bihi min ayatil litasharana biha wama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Masya Allah, Bapak Ibu, bukti apapun yang kau bawa kepada kami, berupa mukjizat atau bukti kebenaran untuk menyihir atau mengelabui kami dengannya, agar kami meninggalkan seruan Fir'aun. Kami tidak akan meninggalkan keyakinan kami. Dan sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Musa. Masya Allah. Bapak Ibu, Allah pun kembali mendatangkan bencana yang lebih menyulitkan lagi kepada Fir'aun dan para sekutunya. Lagi-lagi, sebenarnya agar mereka menjadi sadar, Bapak Ibu. Hal ini juga diceritakan oleh Allah. Mungkin Pak Jadi, Al-A'raf lagi Pak Ji, ayat 133 Pak. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah.
Ini orang-orang yang hatinya sangat keras, Bapak Ibu. Jadi manusia itu ada yang model kayak gini, Pak. Mereka tidak kunjung sadar, Bapak Ibu. Sudah berulang-ulang Allah ini mengingatkan, menegur mereka. Ya, disebabkan kedurhakaan Fir'aun dan kaumnya yang telah melampaui batas. Maka sebagai bentuk azab yang didatangkan Allah kepada mereka, kami kirim kepada mereka siksaan berupa angin topan bercampur mendung gelap yang sangat keras menyapu pohon-pohon besar. Tumbang semuanya. Bangunan-bangunan mereka roboh semuanya. Diiringi banjir besar yang menenggelamkan sawah ladang mereka, Bapak Ibu. Sehingga rumah-rumah dan tanaman-tanaman pertanian mereka tenggelam semuanya. Allah mengirim walang sangit. Istilahnya kan belalang. Yang memakan tanaman-tanaman hasil pertanian mereka. Dan hinggap di atas rumah, Bapak Ibu. Ini menurut ulama tafsir. Ya, serta pakaian-pakaian mereka. Juga Allah mengirim berupa kutu loncat. Yang baunya sangat anyir, busuk. Juga Allah mengirim hama tanaman dan kuman yang merusak buah-buahan, tanaman, hewan ternak mereka. Munculnya beribu-ribu katak. Masya Allah. Di kodok sak pirang-pirang. Muncul Bapak Ibu. Yang memenuhi bejana minuman, makanan, tempat tidur mereka. Ini di dalam tafsir. Sampai-sampai mereka tidak bisa membuka mulut mereka. Karena banyak kodok. Masya Allah. Yang sangat menjijikkan mereka. Dan akhirnya muncul wabah lain yang menjadikan air minum mereka berubah rasa, berubah bau, dan berubah warna seperti darah yang tidak dapat mereka minum, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kejadian demi kejadian yang mendera mereka seperti ini sebagai bukti yang sangat jelas agar mereka mau sadar dan mau mengakui keberadaan yang Maha Kuasa dan agar mereka mau beriman kepadanya dan mau menyembah kepada Allah saja. Tetapi nuwun sewu, watak mereka memang keras dan hati mereka pun membatu sehingga mereka tetap menyombongkan diri. Mereka adalah kaum pendurhaka yang bergelimang dalam dosa hingga mereka pun dengan terpaksa, Bapak Ibu, minta tolong kepada Nabi Musa. Masya Allah. Jadi jaluk tolong Nabi Musa. Mari sekarang kita lanjutkan. Surat yang ke-7, Pak Ji. Surat Al-A'raf, ayat 134. Walamma waqa'a alaihimur rijzu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida indak. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersama." Lah, ngeten Pak. Ini kan namanya kan. Dan ketika mereka ditimpa azab yang bertubi-tubi itu, Bapak, mereka pun bergegas datang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, lalu mereka ngomong, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu, atau dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu berupa perkenannya, mengabulkan doa-doamu, kenabianmu, atau rahasia ilahi lainnya, agar menghilangkan azab-azab yang menimpa kami ini, Musa. Sesungguhnya jika engkau dengan doamu dapat menghilangkan azab ini dari kami, sesungguhnya kami berjanji bahwa kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel itu lari meninggalkan bersamamu." Bapak Ibu, ini ngeten nggih, masih tetap kayak gini. Demikianlah keadaannya setelah mereka tidak mampu menyelamatkan diri dari azab itu, Bapak Ibu. Maka mereka berpura-pura beriman. Mereka berpura-pura janji akan membebaskan Bani Israel dan membiarkan mereka meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa. Akan tetapi bagaimana
Apakah janji orang-orang kafir dapat dipercaya? Masya Allah. Ya. Seiring perjalanan waktu, setelah Allah menyelamatkan mereka dari pukulan, bumi pukulan azab itu, ternyata bukannya mereka menepati janji, Bapak. Akan tetapi justru mereka malah semakin ingkar kepada utusan Allah itu. Dan mereka semakin bebal, ya, serta terang-terangan menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, "Falamma kasyafna anhum rijza ila ajalihum balighu idahum yang kuthun." Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya, janji itu. Masya Allah. Daya upaya Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan para sekutunya, rupanya telah mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Dengan berbagai macam daya upaya untuk mengajak mereka agar mereka mau menyadari bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Akan tetapi mereka masih tetap terus menyombongkan diri. Dari Musa dan Harun seakan sudah tidak mampu lagi. Maka Nabi Musa dan Harun pun berdoa kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, ini doanya Bapak Ibu. Monggo Pak Ji, itu bisa di surat 10 Pak, surat Yunus. Ya, surat Yunus ayat 88. Saya bacakan, Pak. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. 8 Pak ya Ustaz. Ini ayat 88 Pak Ji. 88. Oh 88. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi seakan Bapak Ibu dakwah Musa ini rupanya kayaknya gagal, Pak. Rupanya Fir'aun hatinya sudah sangat keras. Ya. Akhirnya Musa ini terpaksa Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Masya Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu, ini salah satu di antara sebab bahwa manusia itu kayaknya ogah-ogahan. Salah satu sebab kesombongan. Salah satu sebab keangkuhan. Itu adalah karena punya harta kekayaan, Bapak Ibu. Ini salah satu sebab penting kehidupan di dunia ini. Maka kita hendaknya jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur apabila kita mendapat anugerah dari Allah rizki berupa harta. Karena harta ini rupanya bisa melalaikan manusia ini. Ya, untuk mentaati Allah. Dan mereka jadi orang yang sombong. Ada 4 rupanya faktor yang menyebabkan manusia sombong. Salah satu di antara harta. 2, punya pangkat dan jabatan. Yang asalnya tidak punya pangkat dan jabatan lalu punya, sombong. Ya. Kemudian yang ketiga, itu karena kepintaran, karena kepandaian, punya titel, ya, nuwun sewu, itu ilmu dari Allah, ya. Orang belum merupakan satu jaminan, Bapak Ibu, seseorang yang pintar itu lalu masuk surga. Tidak ada di Al-Quran maupun hadis. Jadilah kamu orang pandai, pinter, jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama.
profesor, doktor, supaya kamu masuk surga. Tidak ada dalam Quran seperti itu. Yang ada adalah orang menjadikan kepandaiannya, menjadikan ilmunya itu dalam rangka semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, jadi tidak semakin sombong. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah kadangkala orang karena dia punya keturunan. Jadi gambarnya, foto-fotonya selalu di belakangnya itu dengan keturunan-keturunan kiai, pondok pesantren. Nuwun sewu. Tidak ada di Al-Quran, jadilah kamu kiai supaya kamu masuk surga. Enggak ada. Tapi Gusti Allah menyuruh, jadilah kamu orang beriman dan bertakwa. Bukan jadi kiai. Jadi kadang-kala orang karena keturunannya, lalu kemudian memanipulasi pajak. Gitu. Jadi karena keturunannya kiai. Dengan hormat Bapak Ibu, ya, semua itu belum merupakan suatu jaminan orang itu punya akhlak yang baik. Jadi orang yang punya akhlak yang baik itu adalah orang yang beriman dan takwa. Dan orang yang akan dimasukkan surga itu adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Jadi bukan semua itu. Bapak Ibu, yang menyebabkan manusia itu jadi sombong di dunia ini kan karena dia rupanya merasa dirinya serba cukup itu. Fir'aun ini, ya, merasa serba cukup. Lihat nanti apabila kita sudah di akhirat, dompet aja nggak bawa. Nonton ya? Nah, saya bertanya, panjenengan kemana-mana bawa tas nih, sama dompet ya. Isinya pasti ada uangnya kan Bapak Ibu? Jadi ketika panjenengan misalnya turun di tengah jalan gitu, karena masih punya dompet gitu, masih ada dompet itu, panjenengan nggak khawatir kan? Lah, lihat nanti ketika sudah di akhirat, manusia telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun yang nempel di tubuhnya. Maka pada saat itulah manusia bertukuk lutut Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia sudah tidak merasa lagi mempunyai apapun di dunia. Ketika di dunia dia sombong. Oleh karena itu ini faktor pertama. Makanya Nabi Musa mengatakan begitu. Ya Allah, engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka itu perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, nuwun sewu Pak, Bu, binasakanlah harta benda mereka. Wah, Nabi Musa sudah gergeten nih. Sudah njaluk nang Gusti Allah. Binasakan harta benda mereka, ya Allah. Kemudian ini Bapak Ibu, kunci ini. Kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan itu. Masya Allah. Bapak Ibu, kunci hati mereka. Masalahnya Musa itu khawatir. Jangan-jangan nanti ketika dia ini berbuat dolim seperti ini, menindas seperti ini, akhirnya mereka di tengah jalan jadi orang iman. Gitu. Maka Allah akan mengampuni Bapak Ibu. Masya Allah. Seperti tukang sihir kemarin itu. Sudah bertahun-tahun dia musyrik kepada Allah. Minta tolong kepada setan. Menjadi orang-orang tukang sihir. Tetapi seketika itu karena dia sadar Bapak Ibu. Paginya itu orang kafir, sorenya jadi syuhada. Gara-gara karena dia itu pada saat itu dibuka oleh Allah mata hatinya. Untuk bertobat kepada Allah. Lah Nabi Musa ini mohon. Ya Allah, jadi buka itu mata hatinya itu. Kuncilah terus ya Allah. Agar supaya mereka nanti menemui siksaanmu yang pedih itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan. Ya. Bagaimana doa Nabi Musa itu? Dikabulkan ya oleh Allah. Di sini Pak Jandi, saya bacakan Pak Ji. Surat 10 Pak, surat Yunus, ayat 89. Lanjutannya Pak Ji. Bisa. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Ya Allah berfirman, tunggu, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah rupanya mengabulkan Bapak Ibu doa ini. Ya, dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Musa dan Harun.
bahwa doa mereka untuk kehancuran Fir'aun dan kekuasaannya akan diperkenankan oleh Allah. Hal itu sudah menjadi ketetapan Allah, Bapak Ibu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk tetap menjalankan perintahnya dan terus menyampaikan seruan kepada jalan Allah. Jadi ini perintahnya Allah. Musa, tetap teguh pendirianlah kalian. Luruskan jalanmu. Jangan sekali-kali kamu kena pengaruh orang-orang yang tidak mengetahui itu, Musa. Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Tuhan dan makhluknya. Bapak Ibu, ini kita disuruh oleh Allah tetap istiqomah ngaji. Tetap istiqomah sholat. Ini sebentar lagi ya, Ramadan mau datang. Panjenengan persiapkan Ramadan untuk menyambut Ramadan, Bapak Ibu. Karena kita rupanya masih diberi kesempatan oleh Allah. Masih diparingi panjang umur oleh Allah. Makanya panjenengan siapkan untuk ini, di training Allah dalam 1 bulan. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tidak ada tanda-tanda Fir'aun akan menerima alasan dan bukti yang dikemukakan kepadanya itu. Ia tetap saja di dalam keangkuhan dan kesombongannya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya dia pergi meninggalkan Mesir. Nah, ini Bapak Ibu. Supaya Musa dan Harun ini meninggalkan Mesir bersama kaumnya di malam hari. Supaya tidak dilihat Fir'aun dan tentaranya bersama hamba-hamba Allah, yaitu yang ia diutus untuk menyelamatkan mereka dari kedoliman Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini Bapak Ibu, mari kita buka Pak Ji, surat Toha Pak. Surat Toha Pak Ji. Ayat 77, surat 20. Ya, surat 20. Saya bacakan Pak Ji. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Betul Ustaz? 20. Pak Ji, ayat 77 Pak Ji. Astagfirullah. Surat Toha ayat 77. Terus, inggih. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan hilang. Bapak Ibu, Masya Allah. Nuwun sewu ya. Jadi di sini Allah memahyukan Pak kepada Nabi Musa petunjuk. Ini makanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini salah satu di antara nabi Bapak Ibu. Kalau Nabi Musa itu nabi-nabi, ya termasuk jajaran nabi-nabi yang sangat dekat dengan Allah. Masya Allah. Ngaten ya? Allah memang mentakdirkan Nabi Musa ini orang-orang yang bisa berkata-kata dengan Allah, Bapak Ibu. Masya Allah, ya? Luar biasa. Ya? Oleh karena itu, seakan Bapak Ibu, Nabi Musa ini bercakap-cakap dengan Allah terus, gitu. Seakan-akan Allah ini tetap terus selalu kemudian mengawasi Nabi Musa ini. Sangat dekat Nabi Musa ini dengan Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, Bapak Ibu. Agar supaya kita selalu dekat dengan Allah. Selalu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bahwa diri kita ini masih hidup sampai hari ini. Kita rupanya termasuk sisa-sisa COVID. Gitu. Semua saudara-saudara kita berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Sudah pindah alam, Bapak Ibu, di alam kubur. Dan kita rupanya masih ada kesempatan waktu ini. Ya Allah. Nih. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tirulah Nabi yang mendapat ulul azmi ini. Ya. Termasuk Nabi yang luar biasa. Nanti kisahnya akan saya lanjutkan. Ya, betapa mendebarkan. Ini salah satu di antara sebab
ya ketika Nabi Musa rupanya mendapat wahyu dari Allah untuk lari ya meninggalkan Mesir, Bapak Ibu. Lari meninggalkan Mesir, dan ini merupakan jebakan Allah. Bagaimana kisah selanjutnya? Maka insya Allah akan kita lanjutkan terus kisah ini, dan ikutilah Bapak Ibu kisah ini yang mendebarkan, dan nanti kita akan tahu banyak bagaimana nanti ketika Musa ini dalam pengejaran itu, kemudian dia lari melintasi laut itu, dan nanti akan kita jelaskan ya sejauh mana peristiwa yang sangat heboh dan mendebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan insya Allah pekan depan. Nah, insya Allah hari Kamis yang akan datang. Semoga Bapak Ibu masih tetap diparingi Allah sehat walafiat, diparingi selamat oleh Allah untuk tetap terus ya mengkaji ayat demi ayat ini. Dan dengan hormat, ini ayat Bapak Ibu dari Allah. Ini bukan informasi dari wartawan. Okay? Ini bukan kisah hoax, tapi kisah nyata yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah rupanya memuat ya kisah-kisah umat-umat terdahulu itu dalam rangka ingin menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan ada Quran itu memuat juga kejadian-kejadian yang berlanjut hari ini, termasuk Fir'aun yang sekarang hidup di alam kubur. Bagaimana nasibnya di alam kubur, dan bagaimana nasibnya orang-orang kafir di alam kubur hari ini. Kemudian juga bagaimana nasibnya orang-orang yang beriman di alam kubur hari ini. Begitu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.